Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Happy. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bikhair. Masyaallah. Alhamdulillah Bilughatil Inggris. How are you today? Alhamdulillah, I am fine. Masyaallah, masyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada sore hari yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan yang paling utama kita memperbanyak bersyukur kepada Allah. Karena kalau misalnya kita bersyukur kepada Allah, nikmat akan ditambah. Kalau kita kufur akan nikmat Allah, maka azab ini sangat pedih. Semoga aja acara kita pada sore hari ini dapat menjadi berkah. Amin. Aminin apa bang, bu, kak. Semoga acara kita malam hari dapat menjadi berkah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga bisa pergi ke Makkah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tawaf di Ka'bah. Amin. 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 Ziarah ke makam Nabi yang ada di Madinah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Pulang dari Makkah rezeki bertambah-tambah. Amin. 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 Dapat jodoh yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Punya rumah yang megah. Amin ya Allah. Punya mobil yang mewah. Kenyataannya besok udah jadi almarhum almarhumah. Amin. Enggak ada yang aminin lagi, udah yang penting amin amin aja udah. Insyaallah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama saya hormati dan yang saya muliakan. Yang pertama, yang tak disangka-sangka, hadir bersama kita di sini seorang influencer muslim, seorang penulis buku, seorang konten kreator, bahkan seorang dai kondang, yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Kak Ferial Indrawan. Siapa yang nggak kenal Kak Ferial Indrawan yang orangnya tampan dan rupawan, Masya Allah. Dan yang saya hormati juga segenap para jajaran admin Majelis Taklim Sahabat Fi Sabilillah, wabil khusus kepada founder, CEO founder, dan terlebih kepada seluruh jajaran admin. Saya doakan semoga ya ja'allahu makhraja. Allah beri solusi dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Dan yang saya hormati juga, tadi hadir bersama kita, Masya Allah, luar biasa sifat tawaduknya diamalkan hadis Rasulullah. Wa ma tawadu'u ahadunillahi illa rafa'ahullahi azza wa jalla. Kalau kamu bertawaduk, kamu merendahkan diri, maka Allah akan angkat martabat dan derajatmu.
yaitu yang hadir bersama kita sebagai moderator tadi. Sebenarnya beliau ini guru saya. Tak mungkin seorang santri menjadi narasumber sedangkan gurunya menjadi moderator. Masya Allah, hadir bersama kita Al-Ustazunal Kiram, Al-Ustaz Galih Surendi. Masya Allah, kita doakan semoga Ustazunal Kiram kita ini sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Dan yang saya hormati juga kakak saya, Masya Allah, yang undang saya ke sini. Kalau tanpa beliau mungkin kita nggak ketemu, Bu. Beneran ini mah kagak bohong, beneran. Kalau misalnya kita kagak ketemu ini, Bu, kalau misalnya beliau kagak ngundang kita bakal ketemu, ini serius, bener ini serius. Namanya Kak Munawaroh, Masya Allah, Kak Munawaroh ini, Bu. Andai pada saat itu Kak Munawaroh tidak membantu saya, ini cerita dulu. Andai Kak Munawaroh pada saat itu tidak membantu saya, maka tak mungkin saya bisa menyelesaikan pendidikan saya pada saat itu. Jadi semoga aja Kak Munawaroh ini sehat selalu, panjang umurnya, dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Dan yang saya hormati juga segenap para teman-teman, khususnya mustami'in wal mustami'at, mukminin mukminat yang belum kawin, belum sunat, semuanya dimuliakan oleh Allah. Karena andai kalau misalnya kita sebutin satu persatu, jam 6 baru selesai ini, Bu. Mungkin hadirin bertanya, kenapa Ustadz kajiannya sore nggak malam? Karena memang nanti malam itu saya ada acara lagi, Bu. Jadi ya semoga aja nantinya kajian sore hari ini dapat berjalan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Kafe, dengerin baik-baik Kafe. Mana Kafe? Nggak kelihatan lagi nih Kafe mukanya. Kafe, ganteng banget. Nah iya, jadi saya berharap nanti next time kajiannya bareng Kafe. Masya Allah. Udah luar biasa nih, tamu yang tak disangka-sangka. Bagi saya, Bu, ini wayarzukhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak disangka-sangka. Ya, kita doakan semoga Kafe nantinya bisa ngundang di sini ya Kafe ya. Yang penting mah amplopnya aman ya Kafe begitu. Udah. Lancar aja. Mohon maaf banget. Saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Sebagaimana pepatah India dulu pernah berkata begini. Yestehe arehe mutane pate. Salema jaga lema mutpodoho jatehe. Ayyumatengger khoto peka. Dunia keretum meretum nehi sanjayahe. Perlu ditranslate? Perlu, Ustaz. Tiada gading yang tak akan retak-retaknya ini jadi ukiran. Tiada lautan yang tak akan berombak-ombaknya ini jadi hiasan. Tiada manusia yang tak bersalah, kesalahannya inilah yang bisa dimaafkan. Kira-kira kesalahan saya nantinya bisa dimaafkan? Bisa? Ustaz. Bisa? Jangan ada dusta di antara kita. Mohon maaf banget teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sebenarnya kita pada sore hari ini kajiannya sangat luar biasa banget. Ini aduh serban gatel banget, Bu. Nggak pakai serban dari ntar dikira jadi orang tukang jamu, ya kan? Karena mungkin muka juga udah hitam banget ini, belum sempet mandi karena dihubungin admin tadi, cepetan Ustadz, udah nungguin. Kata begitu juga kata manajemen, orang mau mandi dulu, Bu, kagak sempet lagi, udah yang penting sholat aja dulu habis itu ngisi gitu kan. Makanya muka hitam banget. Terus tadi saya coba nggak pakai serban kayak orang tukang jamu, bukan begitu maksudnya, bukan menghina, enggak, emang begitu. Dan makanya saya pakai serban aja gitu. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya serban ini kagak pantas, emang bukan gitu, Bu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut atau kagak nih? Lanjut. Kira-kira kalau misalnya nih kajian selesai jam 8 sanggup nggak? Insya Allah sanggup. Nanti Bang Admin nanti yang bilang sanggup ini jangan dikeluarin dari room. Kita nanti selesai paling lama jam 5, yang bilang lanjut di sini aja sampai selesai. Sampai habis kotanya udah gitu. Karena saya nggak sanggup. Insya Allah. Jadi judul kita sore hari ini, apa nih judulnya nih? Kajian kita sore hari ini, Bu, namanya judulnya Tangisan Para Pendosa Lebih Allah Sukai Daripada Senyuman Sang Ahli Ibadah. Maksudnya tangisan para pendosa yaitu ketika mereka bertaubat dari Dosa. Taubat dari dosa, bukan doa. Nanti ada yang bilang pula doa Ustaz, karena begitu, bukan begitu, dosa.
Jadi yang mungkin mah kita Bu sekalian aja nih ya. Yang mungkin puasa nih saya doain kita udah kayak ini aja lah, udah kayak mau ngabuburit ya Bu ya. Kalau misalnya kajian Ramadan kan begini waktunya ya Bu ya. Karena malam nggak bisa, malam taraweh, tadarus, makanya jam 4 itu kan, bener kan? Kita mah reuni aja udah dulu. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar imanmu setelah Ramadan? Loh, kita lihat udah kita anggap aja nih kayak bulan Ramadan ya Bu ya. Yang puasa ada nggak di sini yang puasa? Ada nggak? Ada nggak? Oh Ustadz, saya nggak puasa. Kenapa? Hari tasyrik katanya begitu. Jadi ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini judulnya cukup simpel dan sederhana. Namun bagi saya nih tema susah banget Bu, jujur. Tadi siang Bu saya cari materi, ternyata pembahasannya ada di buku saya Bu. Makanya ini teman-teman yang misalnya mau beli buku saya tungguin aja ya. Bukunya kagak mahal-mahal deh, bentar lagi launching deh, yang penting beli aja ya di Shopee ya. Doain aja biar cepet lancar launchingnya. Nah ini pembahasan kita pada sore hari ini ada di buku saya di pembahasan yang pertama nantinya. Ya pokoknya nanti kalau misalnya teman-teman beli pertama pasti ada hadiahnya lagi lah, yang penting beli aja udah gitu ya. Kalau kagak beli mah nanti modal gimana baliknya begitu kan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini judulnya tangisan para pendosa lebih Allah sukai daripada senyuman sang ahli ibadah. Maksudnya tangisan para pendosa yaitu ketika mereka bertaubat dari Dosa. dosa. Kira-kira Bu, kita pernah berdosa atau tidak? Banget. Berbuat dosa. Bu, pernah Bu? Kira-kira kita kalau misalnya berbuat salah pasti pernah Bu? Kalau kita buat salah sama orang, pasti kita minta maafnya sama orang, bener? Bener. Bener Bu? Benar. Kalau misalnya kita salahnya kepada Allah, maka kita minta maafnya kepada Allah. Allah. Namun ada kejadian di zaman sekarang yang sangat luar biasa. Pengen tahu kejadiannya apa? Pengen. Sekarang manusia, khususnya generasi milenial, aduh ganteng banget Kafe, kalah ganteng saya Kafe. Jadi fenomena yang terjadi saat ini tuh luar biasa. Orang sekarang lebih mementingkan minta maaf kepada manusia ketimbang minta maaf kepada Allah. Ketika dia berbuat salah kepada orang, buru-buru minta maaf. Aduh Kak, minta maaf banget dulu ya Kak. Ustadz minta maaf dulu ya Ustadz. Ayah minta maaf dulu ya, minta maaf. Ketika dia berbuat salah kepada Allah, ini yang luar biasa. Dia menyepelekan hal itu. Ntar ajalah gua taubatnya kan masih muda. Besok mah masih hidup, gua masih hidup. Orang belum tua. Lu aja yang taubat, lu kan udah tua, bentar lagi koid begitu. Nah, ini yang terjadi fenomena di zaman sekarang. Kita lebih menyepelekan masalah kepada Allah ketimbang manusia. Kalau manusia apapun kesalahannya kita minta maaf. Benar, Bu? Bener, Ustaz. Kenapa kita sering meminta maaf kepada manusia? Karena hukumannya udah kita lihat. Kalau misalnya kita berbuat salah kepada orang, pasti ada sanksinya. Kalau kagak di penjara, pasti dilaporin. Gitu. Kita ngelihat, kita takut. Kenapa kepada Allah kita nggak takut? Karena azab dan hukumannya belum kita lihat. Namun yakinilah, wahai para hadirin. Ini gue marah nih, beneran nih. Ini kagak bercanda nih, serius nih. Mukanya memang kagak bisa dibedain. Ini emang mukanya begini. Jujur nih ya, yakinilah hadirin, hukuman Allah lebih hebat ketimbang hukuman manusia yang ada di dunia ini. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lu lihat aja Bu itu yang baru ketangkep Peggy Setiawan alias Peron, belum seberapa itu Bu hukumannya di dunia ini. Lu udah ngelihat film pindah nggak Bu? Ya belum ya, makanya lihat aja dulu, di YouTube juga udah ada. Sampai Bu saya ketakutan, nggak berani tidur sendiri Bu. Serius Bu, serius ini bercanda ini, serius. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kita ambil singkat aja. Dari judul itu kita ambil sepotong makna saja, yaitu bertaubat dari dosa.
Pengen dengar? Lanjut. Lanjut nih, sampai jam berapa nih kira-kira lanjutnya? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa nih lanjutnya kira-kira? Sebelum maghrib nggak apa-apa. Sebelum maghrib. Tanggung Bu, sampai mampus saja udah. Tanggung Bu, udah tanggung, serius. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dari dosa. Ini makna dari judul kita. Ya Bu. Lanjut Bu, lanjut. Lanjut nggak nih? Serius nih, lanjut kagak? Lanjut. 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 Lu mah bilang lanjut mulu, kagak, bukan lu kan yang amplopin. Bercanda ini kami. Oh, siapa suruh ngundang orang PA? Ngundang orang PA yang pentingnya, saya mah bangga Bu, bisa bikin orang ketawa. Saya bangga Bu, dikatain orang PA, mas saya kagak marah Bu. Ada orang ngatain saya Ustadz Sariful, Ustadz PA, saya mah bangga. Saya ngisi, orang undang saya nggak apa-apa, bilang orang Ustadz PA nggak apa-apa. Kalau misalnya ibu ketawa sama saya, berarti kan ibu PA juga, ketawain orang PA kan gitu. Nah, PA berjamaah begitu kan. Nah, siapa suruh ngundang? Saya mau bangga Bu, karena PA itu ada maknanya. PA apa? Maknanya paham agama. PA, paham agama. Begitu Bu. Nah, yang penting kan ya. Nah, udahlah kita lanjut aja lah mungkin. Kata member, kata admin nih Bu, yakin Bu, kata admin, kagak ngundang lagi gue sekali lagi ini Ustadz kayak gini. Kacau katanya gitu. Udah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantan pelawak katanya. Iya Bu, waktu itu gagal audisi stand up komedi, beralih ke sini karena waktu itu keuangan lagi sulit. Udah lanjut aja, aku serius aja, udah serius dah. Udah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil singkat aja. Makna dari hari ini, pengertian dari sholat, dari taubat. Bu, bertaubat dari dosa. Pengertian taubat secara syar'i artinya itu kembalinya seseorang kepada Allah dengan meminta ampun atas segala dosa yang pernah dia lakukan dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Itu namanya taubat. Saya ulangi, taubat artinya kembalinya seseorang kepada Allah dengan meminta ampun atas segala dosa yang pernah dia lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu namanya taubat, Bu. Bu, taubat ini merupakan ibadah yang agung. Allah mengampuni dosa seseorang sebesar apapun. Ya Bu, walaupun kita dulu ahli maksiat, dosa kita banyak, kita ngerasa dosa kita banyak. Ustadz, saya mau bertaubat, kira-kira taubat saya diterima kagak Ustadz? Kalau kagak mungkin saya masuk neraka ini Ustadz. Kalau masuk neraka pasti ketemu sama Michael Jackson ini Ustadz. Bagaimana ini Ustadz ya? Bagaimana ini Ustadz? Bu, sebesar apapun dosanya manusia, Allah akan mengampuninya kecuali dosa syirik. Kenapa dosa syirik kagak diampunin Allah? Karena syirik artinya menduakan. Manusia aja kagak rela diduakan, apalagi Allah, bukan begitu kan? Manusia kalau diduakan, Bu, manusia kalau didoakan pasti kecewa. Bener Bu, pernah diduain lah, pernah lah, sering lah, pernah lah diduain ya, pernah lah. Sering Bu diduain, sering lah kayak yang pernah. Makanya syirik itu artinya diduain. Manusia aja kagak rela diduain, apalagi Allah. Makanya Allah kagak mau mengampuni dosa syirik. Contoh, saya nih Bu, punya istri saya selingkuh. Saya kagak mau punya istri lagi, saya langsung ceraiin Bu, karena dia berani menduakan saya. Nah seperti itu pula, kita nggak boleh yang namanya menduakan Allah. Kita udah baca di Al-Fatihah jelas, 17 kali kita baca. Ya Bu, 17 kali kita baca dalam sholat, waktunya ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita baca mulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Setelah, astagfirullahaladzim, keceplosan pula. Maklum Bu, baru makan. Iya, ketahuan kan nggak puasa. Kalau gimana mau puasa Bu, daging banyak banget di rumah, serius, rendang. Iya, sampai gigi tuh kagak aman banget Bu, serius. Sakit gigi mulu. Iya, patah gigi.
Jarang-jarang nih makan daging begitu, makanya. Lanjut aja lah, Bu. Allah akan mengampuni semua dosa hambanya kecuali dosa syirik. Nah, Bu, Allah menyiapkan pahala yang besar bagi orang-orang yang mau bertaubat kepadanya. Allah bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah begitu. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan akan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sebuah sungai-sungai yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita di sini kan bahasnya bertaubat dari dosa. Karena inti dari kajian kita hari ini tuh gitu, bertaubat dari dosa. Nah, di sini tolong teman-teman, tolong dicatat baik-baik. Karena kalau misalnya kagak dicatat, dihafal susah, Bu. Karena mengingat hafalan tuh tak semudah mengingat kenangan manis bersamanya. Astagfirullahaladzim. Ini kalau misalnya nggak briefing dulu. Jadi saya mohon dicatat, Bu. Kita langsung aja. Apa sih Ustadz syarat-syaratnya bertaubat? Ingat, semaksiat-maksiatnya dulu kita, sependosa-pendosanya kita, Allah mau menerima taubat kita, Bu. Allah pengen kita kembali. Bahkan Allah memberikan pelajaran bagi kita. Apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Allah kepengen hambanya ini mati dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam keadaan beriman. Yang kadang-kadang tuh kita, Bu, yang udah dikasih hati minta jantung kita. Allah udah baik, Allah udah mau menerima taubat kita, Allah akan mengampuni kita. Nah, kitanya kadang-kadang males-malesan bertaubat, males-malesan sholat, males-malesan baca Al-Quran. Yang kita lebih pentingkan sekarang, Bu, luar biasa. Dunia kita kejar, akhirat kita lupakan. Nih, saya punya analogi. Bu, kira-kira kalau misalnya ibu minta gelas, yang datang apa, Bu? Apa, Bu? Jawab. Kalau misalnya ibu minta gelas, kira-kira yang datang apa? Gelas. Kalau misalnya ibu minta air, yang datang apa? Gelas. Dan air. Gelas. Air dan gelas. Kalau kita minta gelas, yang akan datang gelas doang. Kalau kita minta air, yang datang air sama gelas. Maksudnya, kalau kita minta dunia, dunia cuma datang. Kalau kita minta akhirat, dunia akan datang. Begitu. Mendingan kita minta akhirat, insya Allah dunia akan mengejar kita, daripada kita meminta dunia, namun akhirat enggan mengejar kita. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih syarat bertaubat. Agar syarat bertaubat kita diterima oleh Allah, dengarkan baik-baik. Yang pertama, yang keberapa? Pertama. Pinter anak-anak gitu. Kayak ngajarin TK. Nah, yang pertama, Ustadz, apa sih cara ikhlas? Bagaimana sih Ustadz cara kita agar taubat tidak diterima Allah? Yang pertama, ikhlas karena Allah. Apa, Bu? Ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Seseorang yang taubatnya sungguh-sungguh, maka dia harus menanamkan niat keikhlasannya. Karena banyak banget di zaman sekarang, Kak Fei, ini Kak Fei juga pengalaman banget lah dalam masalah ini. Banyak anak-anak hijrah tuh hijrah bukan karena lillahi ta'ala. Kenapa kamu hijrah? Ada alasannya. Gak boleh di-sharing katanya. Ternyata kukira hijrah, ternyata ngincer ustadz katanya begitu. Karena banyak banget di zaman sekarang. Ketika dia ngelihat pematerinya ganteng, pematerinya banyak followers, yang mengaguminya, maka ingat teman-teman, dia hanya berdakwah, amalkan ilmunya, jangan cintai orangnya. Itu pertama. Ikhlas. Ini ikhlas.
Kita harus ikhlas dulu lillahi ta'ala. Setiap melakukan perbuatan yang baik maka didahului dengan niat. Nabi bilang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan itu didahului dengan niat dan akan diberi balasan sesuai apa yang dia niatkan. Makanya kita niat ikhlas lillahi ta'ala. Ya Allah, aku bertaubat agar aku lebih baik dan bisa mendekatkan diri kepadamu. Kita niat ikhlas dulu, Bu. Jangan gara-gara manusia udah. Kalau niatnya cuma gara-gara manusia kagak boleh. Tapi kalau motivasinya karena manusia itu nggak apa-apa. Ustadz, saya hijrah niat lillahi ta'ala. Tapi motivasi saya hijrah gara-gara Kak Fei. Waktu itu saya beli bukunya. Nggak apa-apa, Bu. Bagus. Namun yang nggak boleh, Ustadz, ya saya hijrah karena Kak Fei. Motivasinya Allah. Salah, Bu. Yang benar, hijrahnya karena Allah, motivasinya kafe. Kan begitu. Ya, Bu? Paham? Paham? Paham. Ya, paham lah. Agak paham masih pulang, Bu. Nah, yang kedua. Yang berapa? Kedua. Yang kedua, menyesali secara serius kesalahan masa lalu dan berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi kembali dosa-dosa yang telah lalu. Ya, Bu. Kita menyesali. Bu. Kita menangis, Bu. Nggak apa-apa nangis gara-gara Allah. Nggak apa-apa, Bu. Berapa banyak air mata kita teteskan kepada orang yang belum tentu milik kita. Berapa banyak, Bu, kita diselingkuhin, ya, Bu, ya. Galaunya minta ampun. Ya Allah. Begitu. Begitulah. Pokoknya kita menyesali secara serius kesalahan masa lalu dan berjanji kepada Allah tidak mengulanginya kembali, Bu. Ya, Bu, perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yuk, kita istighfar sama-sama ya. On mic yuk, kita istighfar ya, Bu, sebagai janji kita. Astaghfirullah Rabbal Waktu udah meningkat nih, waktu udah menipis, udah ntar aja habis kajian mah nggak apa-apa, 100 juga 1000 nggak apa-apa, yang penting kajian nih, ini waktunya nih, ngejar lagi deh. Yang kedua, Bu, menyesali secara serius kesalahan di masa lalu dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Menyesali secara serius kesalahan kita dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Yang keberapa? 3. Nih, Bu. Yang ketiga. Pengen gak jadi yang ketiga? Kagak kan? Sama saya juga kagak. Yang ketiga nih. Apalagi sih, Bu? Bentar dulu apa? Waktu saya nih, Bu. Mahal ini waktunya nih, dibayar nih, Bu. Tenang aja dulu. Bentar aja. Gampang tuh, kita aja. Nah, yang ketiga nih, Bu, ya. Dengerin baik-baik. Diharuskan bagi orang yang bertaubat adalah ketika dirinya masih dalam keadaan sehat wal afiat. Bu, coba kita pikirin bentar. Kita pakai akal sehat nih, Pak. Kita pakai otak nih, Bu. Kita pakai otak. Saya buka peci bukan karena apa, Bu. Cuma nunjukin aja rambut masih ada begitu. Cuma nunjukin aja rambut masih ada begitu, Bu. Nih, doain aja, Bu. Ini rambut saya panjangin karena memang di bulan 8 nantinya insya Allah saya akan menunaikan ibadah umroh. Jadi saya minta doa, Bu, semoga nanti perjalanan umroh kami dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya, Bu, ini rambut saya nunjukin karena memang saya mau nunjukin rambut masih ada, bukan gitu, Bu. Ya. Udah ya, Bu, ya. Yang ketiga, diharuskan bagi orang yang bertaubat dalam keadaan dirinya masih keadaan sehat wal afiat. Nih contoh umpama. Ketika kalian punya teman kalian datang pas butuh, kalian marah nggak? Marah nggak? Marah.
Enggak. Punya temen. Ah, yang bilang kagak mah bohongan itu. Saya aja marah. Ini Bu ya, kita terang-terangan aja, belak-belakan gitu. Ini makanya siapa suruh ngundang Sariful Bahri kan begini urusannya. Nih Bu, kalau ada teman datang pas butuh, pasti kita marah. Lu datang pas butuh doang, ya Bu. Nah, kita mikir nggak? Kalau kita giniin ke Allah, Allah marah, kita mikir nggak? Nggak pernah kita pikir kan? Nggak pernah. Banyak orang ingat Allah dalam keadaan musibah. Dalam ingat Allah waktu dia ditimpa penyakit, ya Bu. Baru dikasih sakit kepala, ya Allah, beli bodrek sampai 4 botol Bu, beli bodrek sampai sepak Bu. Nyetok bodrek banyak banget udah. Baru dikasih sakit kepala Bu. Waktu dapat musibah ingat Allah, waktu dia bahagia kagak ingat Allah. Makanya kalau misalnya mau bertaubat, pastikan dalam keadaan sehat walafiat. Udah Bu, jangan tunda-tunda lagi. Kita nggak tahu ajal kita sampai mana. Yang penting ajal itu nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat. Kalau udah waktunya, nih ada lagunya nih. Orang kaya mati, orang miskin raja-raja Mati. rakyat jelata. Mati. Kak Berial Indrawan, Orang kaya Kak Berial Indrawan. Nggak ada yang berani, Kak. Mati. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat nih, Bu. Meninggalkan dosa secara total dan semua perbuatan buruk yang dilarang agama. Ini bukti bahwa kita benar-benar bertaubat kepada Allah, Bu. Sesuatu itu perlu yang namanya bukti. Semuanya itu perlu bukti. Nah, bukti bertaubat kepada Allah secara tulus, buktinya meninggalkan dosa secara total dan semua perbuatan yang dilarang oleh agama. Tuh. Nah, yang kelima nih, yang keberapa, Bu? 5. Yang kelima, berniat untuk tidak mengulangi dosa, ya Bu. Kita punya tekad yang baik, ya Bu. Tekad yang baik gak akan terjerumus kepada kegelapan yang telah lalu. Insya Allah, kalau kita bersungguh-sungguh, nggak ada yang nggak mungkin, Bu. Manjadda wajada, kalau kamu bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Manijtahada sada, siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan bahagia. Wa man kasala bada, siapa yang malas-malesan, siapa yang nunda-nunda taubat, kasala bada, pasti dia hancur. Nah, itu syaratnya udah kita iniin. Nah, yang terakhir nih, pembahasan kita yang terakhir. Pertanyaannya, Ustadz, kapan saya harus bertaubat? Nih, dengerin baik-baik. Allah memerintahkan kepada umatnya agar bersegera dalam kebaikan. Jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Maka taubat harus dilakukan sesegera mungkin selagi waktu masih ada. Makanya Allah bilang, Bu, dalam Quran surah Al-Imran ayat 133. Yang kagak percaya buka ayatnya. Karena zaman sekarang banyak banget kagak percaya. Ini Ustaz bohongan mulu, bilang ayat doang katanya begitu. Ini Allah bilang, Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya jangan tunda taubat. Kita segera mungkin habis kajian langsung aja, Bu, kita bertaubat, beristighfar, ya Bu. Nah, mungkin cukup sekian aja yang dapat saya sampaikan. Lanjut atau kagak nih? Lanjut atau kagak, Bu? Lanjut. Lanjut mulu emang nih ngamplopin, Bu. Nih yang terakhir aja nih, bonus nih, Bu, bonus malam hari ini, bonus ya, serius bonus nih, Bu ya, bonus nih, Bu. Jadi yang terakhir nih, Bu, mungkin tips udah, syarat udah, sekarang saya terakhir sebagai penutup nih, Bu. Kita
mungkin harus perbanyak tips-tips ini. Tadi kan syarat ya Bu ya. Ini tips aja dari saya lah, dikit aja loh dah. Bentar nih Bu ya. Yang pertama, tipsnya itu memohon pertolongan Allah Bu. Ketika kita mau bertaubat, maka tips yang pertama itu perbanyak meminta doa kepada Allah. Kita minta doa kepada Allah Bu. Memohon pertolongan Allah. Ya Bu. Karena Allah lah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa la ta'ati. Maka ini yang pertama yang harus disiapkan kalau kita mau bertaubat. Yang kedua, meninggalkan teman-teman yang buruk dan menggantinya dengan mencari teman yang baik akhlaknya, Bu. Contohnya, saya dengan Kak Ferial, ini kami taman sahabat luar biasa, Bu. Makanya kalau misalnya Ibu ngelihat di HP saya, panggilan yang paling banyak itu Kak Ferial doang. Daripada orang tua saya, Kak Ferry lebih banyak, Bu. Serius. Ya malam PC mulu. Ya serius, Bu. Nah iya bener ini. Saking kami sangat menjaga pertemanan ini, Bu. Maka kita harus mencari teman yang baik, jangan teman yang buruk, ya Bu. Contohnya, carilah teman-teman hijrah di sini, khususnya di grup apa ini namanya? Di grup sahabat fisabilillah, sahabat fisabilillah, sesuai dengan nama grupnya, sahabat fisabilillah, sahabat yang mendekatkan diri kepada Allah, masya Allah. Itu yang ketiga. Itu yang kedua. Yang ketiga, pindah tempat jika memungkinkan untuk dilakukan. Maksudnya Bu, pindah tempat jika mampu dilakukan. Kalau kagak mampu, jangan pindah Bu. Nanti Ustadz, lingkungan kagak mendukung, akhirnya dia minggat dari rumah. Habis itu agak makan-makan, agak nggak boleh. Kalau misalnya kagak bisa memaksakan, jangan dipaksakan. Kalau misalnya bisa, ya itulah Bu, pindah tempat jika meninggalkan. Contohnya hijrah lah ya Bu ya, hijrah, berpindah tempat. Nah yang keempat, selalu mengingat Allah. Kita harus ingat Allah karena Allah maha melihat dan maha mendengar. Kalau misalnya kita pengen bermaksiat, ingat Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Itu aja. Kalau misalnya dua sifat Allah ini kita tanamkan dalam hati dari diri kita, maka kita akan selalu berhati-hati. Nah yang kelima, ini doktrin yang paling luar biasa. Tips agar taubatmu tetap istiqomah, tips yang kelima ini doktrinnya. Kalau kata Habib ini doktrin yang paling kuat, yaitu mengingat kematian yang datang kapan saja. Mungkin cara-cara ini Bu dapat dipraktekkan agar usaha taubat kita berjalan dengan maksimal. Taubat yang diterima Allah akan terlihat dari baiknya amalan seseorang setelahnya. Jika perbuatannya masih saja tidak ada perubahan yang lebih baik, maka perlu dikoreksi apakah Allah menerima taubatnya atau tidak. Kita tentu berharap taubat kita diterima Allah agar ketika bertemu dengan Allah pada hari perhitungan kelak, Allah menyelamatkan kita dari siksa api neraka yang menyala dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Semoga Allah dan khususnya kita, semoga kita dimasukkan termasuk golong-golongan yang diterima taubatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup, ya Kak Munawaroh nih, sebagai penutup aja Kak Munawaroh ya, udah lama banget nih Kak Munawaroh, udah sejam ini lebih, ya benar banget, udah capek banget ini. Aduh, udah aus banget, ya belum minum ini. Yang terakhir nih, doa agar taubat diterima. Nih baca doa ini banyak-banyak. Ikutin saya nih, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbana Rabbana taqabbal minna Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim innaka alim wa tub alaina tub alaina innaka antat tawwabur rahim. wa tub alaina wa alayhi innaka tawwabur innaka rahim. anta Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Silakan kalian lihat di Quran surah Al-Baqarah ayat 127 dan ayat 128. Baca ini sehabis sholat ya Bu ya. Sehabis sholat baca ayat ini. Minimal baca doa ini. Mungkin cukup sekian aja yang dapat saya sampaikan. Karena waktu juga udah menunjukkan jam 7 kurang 2 jam. Mungkin cukup sekian aja. Sekian dari lu ketawa aja. Iya.
Mungkin cukup sekian aja dari saya, yang karena pertanyaan juga udah banyak banget nih, kayaknya mau ngetes saya ini. Iya, ya. Ya, jadi mungkin cukup sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Tadi sudah disampaikan daripada guru kita, narasumber kita, Al-Ustadz Sariful Bahri Lubis. Semoga para teman-teman semuanya bisa mencatat daripada kaul hikmahnya. Apa materi yang sangat bermanfaat pada sore hari ini. Jadi teman-teman, sebelum ke sesi tanya jawab, terlebih dahulu kita doakan kepada narasumber kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Sariful Bahri Lubis. Semoga senantiasa beliau diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, ya, dipercepat nanti, semoga umrohnya sampai pada Makkah, Madinah Mukarramah. Masya Allah, beliau sudah mendahului kita ya. Teman-teman selalu doakan ya kepada beliau, semoga diberikan segala sesuatu yang Allah inginkan nanti ya, menjadi orang yang pendakwah yang Masya Allah banget. Segala sesuatu hajat beliau semoga dikabul. Jadi suatu saat nanti ketika beliau diundang, ya, bisa hadir di tengah-tengah kita dengan keadaan sehat walafiat. Teman-teman, insya Allah masih mau beliau undang di tengah-tengah kita lagi? Atau lagi Ustadz, agak gemukan dikit gitu. Masya Allah. Amin Allahumma amin. Ya Allah, semoga segala sesuatunya diperlancar. Amin Allahumma amin. Oke, untuk teman-teman semuanya, ini Ustadz mungkin ada sesi tanya jawab. Saya ambil 3 saja ya Ustadz. Oke, untuk teman-teman semuanya, untuk yang sudah mengangkat tangan, jadi untuk sesi pertanyaan saya acak saja karena banyak yang mengangkat tangan ini ya. Oke, dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terbaik begitu ya, bukan bertujuan untuk mengetes, nggak boleh. Oke, ada Kak Aji Juanda, tafadhol. Yang sudah mengangkat tangan, ada yang ingin dipertanyakan? Kak Aji. Oke, Kak Aji Juanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana mau bertanya nih, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada gangguan sinyal ya daripada Kak Haji Juanda ya. Oke. Untuk teman yang kedua ada Kak Tumira yang sudah mengangkat tangan. Tafadhol untuk on mic. Kak Tumira yang sudah mengangkat tangan, ada yang mau dipertanyakan? Tiga, dua, satu. Nah, oke, di sini sudah ada Kak Nur Aisyah. Nur Aisyah, ada yang mau dipertanyakan yang sudah mengangkat tangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhol. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa, berasal dari Sulawesi Barat, ingin bertanya Ustaz, dalam kasih sayang dan keadilan Allah, bagaimana kita dapat memahami rahmatnya yang mengisyaratkan kelebihan perhatian terhadap tangisan tulus seorang pendosa dibandingkan dengan senyuman seorang ahli ibadah, dan bagaimana kita sebagai manusia bisa belajar dari konsep ini untuk merenungi dan memperbaiki diri, meningkatkan kesadaran akan dosa-dosa kita. Pertanyaannya ilmiah banget ini. Gimana, Pe? Mau jawab, Pe? Ya, kayaknya ini ranah lu, Pe. Serius, ini ranah lu kayaknya. Gimana, Pe?
Kalau bagi saya bagaimana memahami konsep ini, bagaimana cara menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, kalau memahami konsep ini agar bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, saya ingat kata Kak Fei, pesan gurunya Al-Habib Al-Mahbub, Al-Habib Muhammad siapa ya? Habib Muhammad Al-Kaf ya? Alwi Al-Kaf. Ya. Kata Habib Al-Mahbub, Habib Muhammad Alawi Al-Kaf, kata beliau, cara menerapkan kehidupan agar lebih baik, doktrin itulah. Doktrin inilah yang lebih hebat agar bisa memahami konsep ini. Karena kita memahami bahwa rahmat Allah ini luar biasa, ketika kita memahami konsep tadi, kita perbanyak saja mengingat bahwa selama ini kita nggak akan hidup kekal, maka bagi saya Bu, pertanyaannya cukup simpel aja jawabannya. Ingat doktrin yang luar biasa ini. Perbanyak mengingat kematian. Gitu aja. Ya nggak apa-apa lah kalau misalnya agak nyambung juga nggak apa-apa Bu. Jawabannya emang kayak begitu Bu Ustadz. Kalau misalnya nggak tahu jawaban ini rahasia Ustadz ini Bu, serius. Kalau nggak tahu ya ngalihin aja gitu. Ya kan Kapi, ini rahasia kita Kapi. Yang penting gitulah dulu mungkin bagi saya Bu. Perbanyak doktrin mengingat kematian. Insya Allah konsep hidup kita akan lebih baik dari sebelumnya. Insya Allah. Kepada Kak Nur Aiza, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih Ustaz. Begini Ustadz, mungkin ada yang ditulis di kolom komentar. Ini ada Kak Aulia Octavia. Beliau ini bertanya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau ada seseorang yang bermaksiat, lalu dia bertaubat, tapi sama masyarakat dikucilkan, lalu orang itu bermaksiat kembali. Lantas bagaimana menurut Ustadz pandangan orang tersebut? Kalau kamu memulainya karena Allah, maka jangan menyerah hanya karena manusia. Ya sih, udah milenial banget ini. Gini Bu, wa iza sami'ul lagwa a'radu anhu. Kalau kamu mendengarkan perkataan yang buruk, maka antepin aja udah. Jangan dengerin apa kata orang, ya Bu. Kita baik salah, kita jahat salah, ya Bu ya. Kita baik mati, kita kagak baik mati. Mendingan baik mati daripada kagak baik mati, Bu. Ini kalau pesannya Habib Hasan bin Ja'far Segaf nih, Bu. Makanya jangan dengerin orang, Bu. Nih, hidup ini laksana sungai. Tahu Bu sungai? Tahu Bu sungai? Kagak tahu nih. Kagak tahu, nanti saya bawa jalan-jalan ke sungai nih. Tahu sungai? Tahu? Tahu. Sungai itu walaupun sungainya Bu indah, cantik, airnya bersih, pasti ada aja kotoran yang lewat. Makanya udah hidup tuh laksana sungai, ada aja kotoran yang lewat. Apa kata orang seterah, bodoh amat Bu. Yang penting kita tetap aja terus menerus, jangan menyerah gara-gara manusia. Karena Luqmanul Hakim dulu sama anaknya begitu. Masih ingat nggak waktu Luqmanul Hakim sama anaknya bawa keledai Bu? Tuh orang PA tuh. Kenapa kata orangnya? Itu punya kedelai kagak dinaikin. Dinaikin sama Luqmanul Hakim. Datang lagi ketemu orang, tuh orang PA banget tuh. Kedelai masih kecil udah dinaikin aja gitu. Turun lagi. Ketemu lagi. Minimal anaknya udah dinaikin, kata Luqmanul Hakim. Dinaikin anaknya. Ketemu lagi sama orang. Ih kagak ada kasihannya banget nih ya. Nggak ada habisnya Bu. Kalau kita dengerin apa kata orang kagak ada habisnya. Hidup kita. Jangan dengerin orang ya Bu ya. Udahlah. Tinggalin aja. Yang penting kalau misalnya dia ngomongin kita, diemin aja. Kalau kata Imam Hasan Basri Bu, kalau ada orang yang ngomongin kita, maka orang itu sedang mentransfer pahala buat kita. Makanya Imam Hasan Basri, kalau ada orang yang gibahin dia datang ke rumahnya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kenapa lu? Kata orang yang gibahin dia. Ini hadiah buat lu. Kasih hadiah? Enggak, iyalah lu gua kasih hadiah. Lu kan udah ngasih gua pahala. Begitu. Akhirnya dia kagak gibahin lagi. Makanya kafiril juga kalau misalnya ada orang yang gibahin dia kasih hadiah, Bu. Makanya gibahin kafiril nanti dikasih hadiah, Bu. Makanya udah. Udah, sekian. Semoga dapat dipahami. Masya Allah, tabarakallah ya. Untuk yang bertanya, ini ada satu lagi Ustadz. Ini kayaknya mewakili teman-teman semuanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz. Jikalau seorang telah berbuat maksiat dalam kehidupan sehari-hari,
tetapi ia rajin sholat sunnah, puasa, dan sebagainya, bahkan berzikir, apakah amalannya diterima, Ustaz? Syukran jazakumullah khair. Kalau masalah sholat, puasa, sholat sunnah, diterima atau tidak, itu bukan ranah kita, Bu. Itu ranah Allah. Kita jangan seuzon sama dia. Ya, Bu? Kita jangan seuzon. Mungkin dia lebih baik dari kita. Kita menganggap diri kita bukan ahli maksiat, tapi ibadah kita lalai. Dia ahli maksiat, tapi ibadah kewajiban dia tekunin. Makanya kita jangan anggap seuzon aja. Kita berhusnuzon saja. Mungkin ibadah dia, Bu. Ibadah dia diterima atau tidaknya bukan urusan kita. Yang penting dia udah beribadah, ya, Bu. Makanya kalau misalnya ada orang sholat tapi masih maksiat, jangan diomongin. Ini kadang-kadang Ustaz udah hijrah tapi kelakuannya kayak monyet, katanya, astagfirullah. Dan begitu. Udah, diemin aja udah. Itu bukan urusan kita lagi. Sholat dia, kenapa kita yang marah? Kita yang ngatur. Kadang-kadang banyak banget di zaman sekarang dia menjadi Tuhan. Serius, Bu, dia jadi Tuhan. Pernah nggak ngeliat orang? Ini sering, Bu. Dia lebih hebat dari Abuya Ghufran Al-Bantani, Bu. Dia lebih hebat dari Abuya Ghufran Al-Bantani. Kalau Abuya Ghufran Al-Bantani masih iya. Nginget jadi jadi wali. Ngaku jadi wali. Dia ngaku jadi Tuhan. Gimana, Bu? Lu sholat lu agak diterima, katanya begitu. Lu kan maksiat mulu lu bohong mulu lu maksiat mulu lu jahat mulu lu. Jadi seolah-olah Tuhan, dia yang nerima, dia kagak terima gitu. Lah, dia siapa? Kita siapa? Ini bukan urusan kita, ini ranahnya Allah, Bu. Makanya udah, yang penting ibadah kita aja tekunin, jangan ibadah orang kita liatin. Ya, Bu. Makanya ada pepatah mengatakan, semut di seberang lautan kita ngelihat, gajah di depan mata kita kagak lihat. Nah, ini sholat orang kita lihat, sholat dia tapi ibadah rajin, maksiat tekun begitu. Nah, ranahnya, Bu, itu ranah bukan ranah kita lagi, itu ranahnya Allah, diterima atau tidaknya gitu. Sekian. Masya Allah, tabarakallah pada narasumber kita, Ustaz Sariful Bahri Lubis, dan kepada Kak Ferial Indrawan yang sudah hadir, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas waktu beliau-beliau ini ya, sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin untuk sesi closing segment adalah nasihat, teman. Ya, kita butuh nasihat ini. Boleh kepada Ustaz Sariful Bahri Lubis untuk memberi nasihat kepada kita, boleh kepada Kak Ferial Indrawan untuk memberikan nasihat-nasihat terbaik untuk kita. Tafadhol Mas Guru. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Maka oleh karena itu saya mengizinkan, saya meminta barokah. Kita ngalap barokah kalau bahasa Jawanya. Kita mengalap barokah kepada Kak Ferial karena beliau juga ini ranah beliau sebagai konten kreator, sebagai influencer muslim. Kita minta closing statementnya, kita ambil barokahnya, kira-kira apa pesannya agar nanti taubat kita ini bisa istiqomah. Kepada Kak Ferial mungkin saya berikan waktu ini. Sekian, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khair untuk sahabat saya, guru saya, Ustaz Sariful Bahri Lubis dan juga Ustaz Galih yang telah memperkenankan saya untuk memberikan sedikit wejangan lah. Tadi saya ingin mengambil dua saja teman-teman sebagai penutup ya. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 Allah bilang teman-teman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha la yaghfiru dzunuba illa anta. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah bilang di sini teman-teman sekalian, ini surat cinta. Lagi-lagi saya selalu bilang ini surat cinta dari Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah bilang, Allah enggak manggil kita pendosa, enggak. Panggil tuh orang yang habis maksiat tuh. Panggil tuh hamba yang udah terlaknat. Enggak ada, Allah bilang gitu. Allah bilang apa? Qul ya ibadi, kata Allah. Aku itu masih dipanggil hamba kita orang. Kita udah kurang ajar sama Allah.
Karena kenapa? Kita berdosa, berarti kita ini sudah kurang ajar. Karena kenapa? Kita tahu Allah Maha melihat, kita tahu adab Allah pedih, tapi masih ngelakuin dosa. Kayak gitu. Masih Allah panggil hambaku tuh. Enggak, Allah bilang panggil hambaku yang banyak dosa. Nah, enggak, Allah bilang panggil hambaku. Dia udah terlalu jauh kayaknya. Panggil sini. Kenapa? Kata Allah, aku akan ngampuni seluruh dosa dia. Saking maha baiknya Allah, maha rahimnya Allah. Makanya bilang teman-teman, Allah tuh maha rahman untuk seluruh alam, tapi Allah maha rahim untuk yang beriman sama Allah. Itulah kita teman-teman sekalian. Nah, maka dari itu Allah bilang innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Kecuali itu tadi Allah bilang soal dosa syirik, teman-teman sekalian. Karena kenapa? Kenapa Allah bisa ngomong kayak gini? Allah jawab di selanjutnya, innahu wal ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang, teman-teman semuanya. Dan ini Allah peruntukin untuk kita. Itu yang pertama. Jadi intinya teman-teman, Allah sudah kasih pesan. Allah sayang sama kita. Udah, ambil, kasih feedback ke Allah itu. Karena apa? Allah sudah kasih ini, atau Allah aku akan ngampunin, ya udah ambil teman-teman sekalian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya teringat tadi, teman-teman, atau Ustaz Saripul, jangan pernah berhijrah gara-gara ustadznya. Jangan pernah berhijrah, jangan gara-gara manusianya. Saya teringat dari pesan Sayyidil Walid, Allah yarham, Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Siggaf. Dia bilang, ya ente berubah, jangan gara-gara Habibnya. Jangan gara-gara ustadznya. Jangan gara-gara seseorang. Orang ada masanya. Karena kenapa? Orang itu nanti bakal ninggalin ente. Ketika orangnya udah nggak ada, ente bakal jauh lagi sama Allah. Jadi jangan pernah ente ngedeketin diri sama Allah gara-gara orang. Tapi kalau kita termotivasi, betul kata Ustaz Saripul tadi bilang. Kalau kita termotivasi hari ini teman-teman, Ustaz Saripul bahas masalah taubat. Kalian taubat sama Allah gara-gara motivasi itu kata Ustaz Hidayat apa? Itu adalah hidayah dari Allah. Kalau diikutin jadi apa? Udah. Jadi petunjuk teman-teman semua. Nah, maka dari itu, siapa tahu, saya yakin di antara ratusan orang yang hadir malam hari ini, kalau mungkin 1000 kalau dihitung jari-jarinya, teman-teman. Jadi yang hadir hari ini saya yakin ada satu kata-kata yang mungkin akan teringat di diri kalian sampai nanti, sehingga kalian bisa bertaubat sama Allah. Intinya teman-teman sekalian, ketika kita pengen taubat yang benar-benar maksimal adalah perbaiki niat kita. Kalau niat kita aja udah salah, aku pengen deketin si fulan, aku pengen caper sama Ustaz Saripul. Udah, ingat teman-teman, Ustaz Saripul itu tidak akan selalu. Jadi ketika kita tahu nggak selalu memperhatikan kalian, kenapa? Yang PC beliau kan saya terus. Jadi teman-teman sekalian, nggak perlu kita tuh butuh saya berubah gara-gara orang, jangan. Ya, orang ada masanya dan orang akan selalu meninggalkan kita. Maka dari itu teman-teman sekalian, berhijrahlah karena Allah, berubahlah gara-gara Allah, dan jangan pernah kita berhijrah semata-mata karena manusia. Gak ada gunanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih saya ucapkan untuk Ustaz Saripul. Sebenarnya ini bukan waktunya saya ya. Dan juga mungkin untuk Ustaz Galih, terima kasih. Dan juga Kak Munawaroh ya waktu itu yang sudah mengundang Ustaz Saripul, yang telah mengundang beliau sehingga saya juga diajak satu mobil jadi sama Ustaz Saripul saya hari ini. Kode nih. Udah. Makasih Kak Bey, Masya Allah luar biasa closing statementnya. Saya hanya menyambahi sedikit saja Bu. Intisari dari malam hari ini karena kebiasaan malam kan. Sore hari ini, iya Pe, kebiasaan malam ini. Kemarin aja kajian, kemarin malam, besok kajian lagi, nggak ada ininya. Emang susah banget istirahat. Kalau sakit juga kalian doain, gitu. Keprok atuh, gitu. Halo, serius, ada ininya cuy, ada pencintanya, ada muhibbinnya di sini. Nanti kita kena itu, kita dilaporin. Nah, maqali innar rahmatan gitu kan. Udah ya terakhir nih. Disari tadi saya sempat
ngechat maksudnya nulis di aplikasi catatan, saya izin melihat. Jadi saya ngambil kata-kata dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, rekam nih, tolong tim manajemen rekam. Kak Rini selaku manajemen Saripul BLBS tolong direkam nih. Ini tugas Kak Shirley nih, Kak Rini, dengerin baik-baik. Perbuatan dosa yang membuatmu sedih dan menyesal lebih disukai Allah daripada amalan yang baik yang membuatmu menyombongkan diri. Dari Ali bin Abi Thalib. Saya ulangi, perbuatan dosa yang membuatmu sedih dan menyesal lebih disukai Allah daripada amalan baik yang membuatmu menyombongkan diri. Tangisan seorang pendosa lebih Allah cintai dari tasbihnya seseorang yang sombong. Terakhir juga nih, terakhir mulu, udah janji terakhir nih, jangan pernah memandang kecilnya sebuah dosa. Ya ulangi, jangan memandang kecilnya sebuah dosa, tapi lihatlah keagungan yang kamu durhakai. Ya Bu, tuh kagak nyambung ya Bu ya. Iya sama juga kagak nyambung, yang penting ngomong-ngomong aja gitu. Nah, yang terakhir nih Bu, janji dah yang terakhir janji dah. Menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menahan rasa sakitnya penyesalan. Asik. Ini tolong direkam nih, dibikin jedak-jeduk nih, jedak-jeduk tolong dibikin nih. Menahan dosa itu lebih ringan daripada menahan rasa sakitnya penyesalan. Asik. Udah, sekian. Saya kembalikan ke Ustadz Gali. Masya Allah, keprok atuh. Oke, teman-teman terima kasih ya yang sudah standby dari awal sampai akhir. Pada saat ini sudah menunjukkan pukul 17.11. Kita akan mengakhiri dengan doa yang akan dipimpin, yang dibawakan oleh Ustadz narasumber kita, Saripul Bahri Lubis. Tafadhol Mas Guru Ustadz. Sebelum saya memulai doa saya pada sore hari ini, saya teringat dengan amalan dari Al-Habib Al-Mahbub, Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf. Dengerin baik-baik Bu. Ini sudah saya amalkan. Dan hal ini terjadi banyak banget sekali buktinya. Saya bisa merasakan sebagai juara terbaik, lulusan terbaik berkat sholawat saya di Sadat ini. Bahkan saya bertemu Kak Ferial di Palembang berkat sholawat saya di Sadat ini, keberkahannya. Jadi ketika Sayyidil Walid Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf bermimpi, dia tidur, Habib Hasan tidur, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Al-Habib Al-Mahbub, Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf membaca solawat Sayyidi Sadat sebanyak 11 kali setiap malam. Buat teman-teman yang punya hajat, tapi hajat ini belum dikabulkan, bagi kalian yang ingin hajatnya segera dikabulkan, maka bisa dibaca solawat Sayyidi Sadat ini sebanyak 11 kali. Solawat Sayyidi Sadat kurang lebih seperti ini. Allahumma salli ala Sayyidi Sadat. Asik. Wal muradat والإرادة والكائنات حبيبك محمد أكرم ونورك العظام وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدي سادات والمرادات والإرادات والكائنات حبيبك محمد الأكرم ونورك العظام وعلى
alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Buat teman-teman yang berkenan untuk mengamalkan salawat Sayyidi Sadat ini, maka tolong dijawab qabiltu izazah. Silakan buat teman-teman yang berkenan saja. Qabiltu izazah. Oke, saya minta tolong kepada Kak Munawaroh. Kak Munawaroh, saya minta tolong nanti ya. Salawat Sayyidi Sadat ini di-share nanti di grup sahabat fisabilillah. Ya Kak Munawaroh, mana nih Kak Munawaroh, udah pulang ya? Udah pulang ya Kak Munawaroh, udah pulang ya? Udah pulang ya? Udah pulang? Udah, masih di sini Kak Munawaroh? Masih di sini? Masih di sini Ustaz Munawaroh? Kak Munawaroh masih di sini? Ya, masih di sini. Nanti saya minta tolong di-share di grup sahabat fisabilillah ya Bu ya. Nanti tolong diamalin baca 11 kali setiap malam. Oke, kita langsung aja ke doa. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah, para sahabat, para ulama amilin, pada para kerabat kita yang telah mendahului kita, bahkan saudara kita yang berada di Rafah, khususnya di Palestina. Kita hadiahkan Al-Fatihah. Ila hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيد السادات والمرادات والإرادات والكائنات حبيبك محمد الأكرم ونورك العظام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أكرم الأكرمين أكرمنا يا ذي العرش المجيد يا فعال لما يريد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين مستضعفين في رافة وفي كل فلسطين Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah saudara-saudara kami yang berada di Palestina dan berada di Rafah, ya Allah. Allahumma sabbit imanahum. Ya Allah, tetapkanlah keimanan mereka. Wa anzalas sakinata ala qulubihim. Ya Allah, berikanlah kepada hati mereka ketenangan, ya Allah. Walaupun bombardir ada di sekitar-sekitar mereka, ya Allah. Walaupun tentara-tentara Zionis Israel yang bersenjata di sekitar mereka, berikanlah ketenangan kepadanya. Allahumma ahlakal kafarata wal musyrikin. Ya Allah, celakakan orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma haza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah ajang kajian kami pada sore hari ini, ya Allah, sebagai ladang untuk mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Jangan jadikan kajian sore hari kami ini menjadi ladang untuk menjauhkan diri kepadamu. Allahumma ja'al abadan syakura. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang bersyukur. Wala taj'alna ya Allah abadan kafura. Ya Allah, jangan jadikan kami sebagai hamba-hamba yang kufur kepadamu. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Allahumma amin. Qabul, Masya Allah. Saya sampaikan lagi kepada Ustadz Sariful Bahri Lubis. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kita bersama. Ustadz, ini ada salam dari teman-teman semuanya. Katanya minta foto sesi bersama, Ustadz. Ini bukan kata orang-orang, ini kata admin, Bang. Kayak kita kalau teman komunitas saja ya, Pe. Kayak Pe. Udah nih. Silakan tim untuk dokumentasi. Udah senyum cepetan. Udah senyum ini. 1, 2, 3. Satu lagi. Gaya Pe, gini Pe. Gaya Pe, gini. 1, 2, 3. Masya Allah. Satu foto 5.000 nilainya buat teman-teman nanti yang mau butuh foto aja ya, tinggal dibayar saja. Masya Allah. Udah kayak di kota tua ini Pe, satu foto 5.000 Pe. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Terima kasih. Sebagai bentuk adab kami kepada teman-teman semuanya, saya Muhammad Gali Sorendi meminta maaf kepada teman-teman semuanya, wabil khusus Ustaz kita Sariful Bahri Lubis apabila ada salah kata, ucapan yang kurang berkenan, mohon maaf ya Ustaz. Masya Allah. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah standby dari awal sampai akhir. Terima kasih atas waktunya. Sebagai bentuk adab kita kepada guru, kami persilahkan kepada guru kita apabila ada kesibukan boleh untuk keluar terlebih dahulu. Atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi Ustadz? Ini terakhir aja pantun aja, karena kan kami ini orang Medan. Orang Medan ini identik dengan Melayu. Melayu itu diajarkan untuk berpantun. Nanti saya juga minta pantunnya Kak Firial. Pasti pantunnya itu aja. Nah, yang terakhir nih teman-teman. Kalau misalnya saya bilang cakep ya semuanya, biar semangat kita semua. Yuk, walaupun sore kajiannya kita tetap semangat. Wanita solehah berkerudung pakai make up. Cakep. Mau jalan-jalan ke kota Paris. Cakep. Kalau saya salah jangan sampai ketangkap. Cakep. Saya ini bukan teroris, tapi Sariful Bahri Lubis. Yang kata mak saya ini kata mak saya, tampan dan manis. Ya. Lagi nih, taruh dua nih, Bel. Kalau saya jadi polisi, cakep gitu. Aminin juga nggak apa-apa, cakep gitu. Amin. Siap bertugas ke kota Makassar. Amin. Mohon maaf sambil permisi kalau ada kata-kata yang kasar. Asik. Ya, lu sekarang lu. Lupa gua gak kepikiran aja. Apa ya? Jalan-jalan ke kota Paris. Asik. Apa ya? Terus Kota Paris. Jangan lupa membeli manggis. Plastik. Oh, berapa? Minta di pesawat. Karena kata Sariful Bahri Lubis yang sarapan dan manis. Gak tahu apa yang mau dipetik. Gak tahu gua. Ada kepikiran gue pantunnya. Nah, yang terakhir teman-teman ini pantun karena jemputan juga udah dateng nih. Apa ya, kita satu mobil ya, tadi kita satu mobil. Tadi Feria datang sendiri, naik Grab tadi dia, makanya pulang katanya pun numpang katanya begitu. Yang terakhir aja pantunnya. Kalau ada sumur di ladang. Cakep. Bolehlah kita menumpang